Halo kawan pajak KPP Madya Jakarta Timur. Kali ini saya Yandi akan menyampaikan materi mengenai NIK menjadi NPWP. Wajib pajak harus bagaimana dan apa saja manfaatnya. Nah, sebelum kami melangkah ke materi ini, kami menyampaikan pesan kepada seluruh wajib pajak di KPP Madya Jakarta Timur bahwa seluruh jenis layanan yang diselenggarakan oleh KPP Madya Jakarta Timur tidak dipungut biaya. Nah, jadi kawan pajak semua, eh, manfaat integrasi NIK dan NPWP ini adalah meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan memudahkan wajib pajak dalam administrasi perpajakan dengan menggunakan identitas tunggal. Jadi nantinya kawan pajak semua tidak perlu mengingat NPWP, cukup mengingat NIK saja. Nah, apa saja sih perubahan format NPWP? Nah, perubahan format NPWP ini mencakup tiga hal. Yang pertama, NPWP orang pribadi penduduk itu nantinya akan menjadi NIK saja, kemudian NPWP badan, instansi pemerintah, orang pribadi bukan penduduk akan menggunakan 16 digit angka, sementara itu NPWP cabang akan menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau dikenal dengan NITKU. Nah, lalu kawan pajak semua, kapan sih format NPWP baru ini mulai berlaku? Nah, kawan pajak semua tentunya sudah tahu bahwa format NPWP baru berlaku sejak tanggal 14 Juli 2022. Nah, jadi sejak tanggal 14 Juli 2022, NIK sudah digunakan sebagai NPWP wajib pajak orang pribadi penduduk dan NIK dengan format 16 digit bagi WPOP bukan penduduk, wajib pajak badan, serta WP instansi pemerintah. Ketentuannya ada dua nih kawan pajak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, NIK dan NPWP dengan format 16 digit dilakukan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas. Kemudian, mulai 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP sudah harus menggunakan NPWP dengan format baru. Nah, terus WP lama bagaimana? Nah, ketentuan NPWP untuk wajib pajak lama, yaitu orang WPOP penduduk, tentunya dilakukan pemadanan dengan data kependudukan. Kemudian selain itu ada klarifikasi kepada WP untuk status data yang belum valid. Jadi, pemadanan data itu dilakukan melalui akun DJP online. Sedangkan apabila pada saat pemadanan data masih ditemukan status data yang belum valid, eh, dan tidak dapat melakukan perubahan data, nah NPWP format 15 digit hanya digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, kemudian ketentuan berikutnya untuk WP lama yang terdiri dari WP badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk. KPP akan menambah angka 0 di depan NPWP lama, sehingga format yang sebelumnya 15 digit akan menjadi 16 digit. Kemudian untuk WP cabang, uh, diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU secara jabatan. Jadi, batas waktu pihak lain menggunakan NPWP dengan format 15 digit dapat diperpanjang oleh Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan. Nah, bagaimana dengan WP baru? Ketentuannya adalah WP baru atau WP yang terdaftar setelah berlakunya PMK 112 tahun 2022 berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. Yang pertama, NIK-nya diaktifasi sebagai NPWP, kemudian yang kedua, WP baru ini akan diberikan NPWP dengan format 15 digit. Untuk WP badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk, NPWP yang diberikan adalah NPWP dengan format 16 digit. Kemudian yang terakhir untuk WP cabang akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha dengan diberikan NPWP format 15 digit. NITKU-nya baru akan digunakan mulai tanggal 1 Januari 2024.
WP cabang tetap menggunakan NPWP cabang sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, sampai dengan data per 18 Oktober tentunya eh, di 8 sampai dengan tanggal 18 Oktober dari 68 juta total jumlah wajib pajak, 22 jutanya sudah valid antara NIK dan NPWP. Sementara itu masih ada 30 juta yang perlu dikonfirmasi dan masih ada 15 juta yang perlu dilakukan pemutakhiran. Nah, jadi kawan pajak semua, seluruh NPWP dengan format lama masih bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023 atau 11 bulan dari sekarang. Nah, ketentuan pencantuman NPWP format 15 digit dan terbit sebelum 1 Januari 2024 tentunya tetap berlaku dan tidak perlu melakukan pembetulan atau penggantian pada dokumen-dokumen yang mencantumkan NPWP 15 digit tersebut. Kemudian, yang terpenting adalah bagi kawan pajak semua, bagaimana cara mengecek validitas data. Nah, validitas data ini dapat kawan pajak cek langsung di situs pajak.go.id. Yang pertama, kalau statusnya sudah valid antara NIK dan NPWP-nya, maka eh, kawan pajak tidak perlu melakukan langkah apapun. Namun, apabila salah satu eh, persoalan ini, notifikasi ini muncul, yaitu perlu konfirmasi atau perlu dimutakhirkan, kawan pajak harus melakukan langkah-langkah seperti ini. Ketika statusnya perlu konfirmasi, maka kawan pajak harus melakukan konfirmasi kebenaran data utama pada profil pajak Go ID, dan jika perlu dimutakhirkan, maka wajib pajak menyampaikan tanggapan berupa persetujuan dan perubahan data melalui 3 channel. 3 channel yang tersedia tentunya yang paling pertama adalah DJP online, kemudian yang kedua kawan pajak bisa menelepon ke Kring Pajak 1 500 200, dan yang terakhir tentunya kawan pajak dapat langsung menghubungi KPP terdaftar secara langsung, mengirimkan surat melalui pos atau ekspedisi, atau melalui surel berdasarkan data yang tersedia di pajak.go.id/unit kerja. Demikian kawan pajak, semoga materi ini bermanfaat. Pajak kuat, Indonesia maju. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.